Selamat malam, Bapak Ibu semua. Terima kasih, Easter, untuk pembukaannya. Hmm, Apa kabar? Semoga kita sehat selalu ya. Di baik. waktu-waktu yang banyak hujan ya, beberapa hari ini banjir dan segala macam. Semoga kita tetap sehat ya dan tetap dalam kondisi yang baik-baik saja ya, baik Bapak Ibu semua maupun keluarga. Ya, jadi malam hari ini saya memang coba di tahun 2026 ini lebih banyak mengadakan free webinar ya untuk Bapak Ibu supaya lebih menambah wawasan gitu ya. Dan malam hari ini sambil saya share screen, kita akan membahas tentang judul ini. Sudah kelihatan? Oke, sudah ya. Oke ya. Jadi judulnya adalah NK cells. Ketika pikiran, emosi, dan stres tersimpan membuat kualitas imunnya menurun ya. Ini kurang menurun gitu. Jadi kita akan belajar malam hari ini NK cells itu apa sih? Mungkin kalau Bapak Ibu dokter yang ada hadir malam hari ini, teman-teman saya, selamat datang. Mungkin pernah mendengar, tapi Bapak Ibu yang belum pernah mendengar, semoga apa yang kita akan belajar malam hari ini dapat bermanfaat ya dan ada wawasan baru ya bahwa NK cells ini termasuk imun sistem tubuh kita dan kita wajib untuk menjaganya dengan baik ya. Jadi kita mulai saja. Sudah kedengaran ya suara saya ya? Oke, ya, jadi kita belajar bersama-sama nih. Ya, NK cells itu apa? NK cells itu NK killer cells namanya. Itu adalah singkatan dari natural killer cell, ya, yaitu kekebalan bawaan atau bagian di imun sistem, di innate immune system yang berperan sebagai pasukan cepat, ya, yang ada di dalam tubuh kita untuk menghancurkan sel yang berbahaya tanpa perlu pengenalan awal, ya. Beda kayak antibody ya, seperti itu ya. Tetapi NK cells itu pertahanan garda depan, kita bisa bilang gitu ya. Jadi NK cells itu bekerja seperti satpam satpam internal bagi tubuh kita. Ya, begitu menemukan sel yang tampaknya tidak normal, maka NK cell dalam tubuh kita itu langsung bertindak. Jadi fungsi utama NK cells itu apa? Yang pertama, membunuh sel terinfeksi virusnya, termasuk sel yang terinfeksi virus laten seperti herpes dan eh, EBV ya, Epstein-Barr virus ya. Kemudian yang kedua, membunuh sel kanker ya. Jadi sel kanker itu sebenarnya bisa bisa ada aja dalam tubuh kita gitu. Tapi kalau NK cell kita banyak dan kuat, terutama kuat ya, maka terutama sel kanker itu berusaha untuk menyamar dari sistem imun. Tetapi kalau kita NK cell-nya kuat, tentunya sel kansernya juga dapat dikalahkan. Yang ketiga yaitu respon cepat tanpa antibodi. Ya, jadi berbeda dengan sel T dan B, NK cells itu tidak perlu belajar dulu atau mengenali antigen spesifik. Ya, kemudian yang keempat, mengatur keseimbangan sistem imun. Ya, jadi NK cells dalam tubuh kita itu juga menghasilkan cytokine seperti IFN gamma yang membantu komunikasi antar sel imun ya. Nah, kita akan belajar nih bagaimana cara NK cell membunuh ya. Nah, NK cell itu melepaskan ada dua zat ya. Yang pertama perforin, dia membuat lubang pada membran sel targetnya. Dan yang kedua granzymes ya, yaitu masuk ke dalam sel dan memicu apoptosis atau bunuh diri dari sel. Ya, jadi NK cell itu membuat sel-sel abnormal kita, kayak cancer cell sekalipun itu bunuh diri langsung seperti itu ya dengan dua zat ini. Nah, kapan NK cell itu bisa melemah? Nah, aktivitas NK cell itu bisa menurun pada kondisi pertama, stres kronis dan kortisol yang tinggi ya. Dan kedua, kurang tidur, inflamasi kronis ya, bisa terjadi pada resistensi insulin dan gangguan metabolik. Jadi, nggak usah tunggu prediabetes, satu step sebelum prediabetes sudah resistensi insulin, di mana jarang orang memeriksakan gitu ya, tapi sudah melemahkan NK cells. Ya, yang berikutnya defisiensi nutrisi. Contohnya zinc, ya, vitamin D, selenium, ya, dan juga kanker dan infeksi kronis. Ya, jadi
NK cells itu adalah bagian dari imun sistem, ya. Nah, kita lihat di slide berikutnya, ya. Nah, berikut ini gambaran sistem imun manusia dan kita lihat posisi NK cells di dalamnya tuh di mana. Ya, kita lihat sistem imun itu adalah ekosistem pertahanan tubuh kita. Ya, jadi sistem imun bukan hanya sel darah putih, tetapi jaringan organ dan sel, ya, dan molekul sinyal yang bekerja sebagai security, gitu ya, sistem tubuh kita. Ya, jadi kalau kita membahas tentang imun sistem, dia bukan hanya di dalam darah, tetapi di dalam organ kita. Ya, jadi kita imun sistem kita tuh ada tiga ya. Yang pertama adalah barrier atau garis pertahanan pertama ya Bapak Ibu ya, kita belajar sedikit tentang imun sistem yang dasar ya. Ya apa tuh barrier kita? Ada kulit, mukosa hidung ya, paru-paru, usus ya, air mata, ludah, saliva ya, kemudian faktor kimia, pH asam lambung ya, enzim pencernaan, kemudian juga mikrobiom sebagai penjaga di permukaan mukosa. Ya, jadi itu barrier kita itu termasuk imun sistem tubuh kita. Yang kedua, yang kita sebut innate immunity, yang artinya cepat responnya non-spesifik dan bekerja dalam waktu menit sampai jam. Ya, jadi respon awal yang cepat. Inflamasi yang bisa menyebabkan inflamasi, fagositosis, interferon, dan komplement. Gitu ya. Kemudian sel utamanya innate immunity itu apa? Yang sering kita periksa di lab, Bapak Ibu. Neutrofil, ya makrofag mungkin enggak ya kalau periksa hematologi lengkap seperti itu ya, termasuk dendritic cells dan juga NK cells dan mast cell. Jadi NK cells itu termasuk dalam innate immunity. Ya, kemudian ada juga pertahanan imun sistem kita yang ketiga yaitu adaptive immunity, yaitu spesifik dan punya memori. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu biasa divaksin, nah ini menyangkut adaptive immunity ya. Ada B cells atau yang menghasilkan antibody, itu termasuk humoral, T cells, contohnya CD4, itu helper atau regulatory cells, CD8, cytotoxic cells ya, dan memori imun ya, yaitu respon yang lebih cepat dan kuat ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana peta organ imun di em, dalam tubuh kita, di mana sistem ini beroperasi ya Bapak Ibu gitu ya. Nah, organ limfoid primer atau pabrik dan sekolah sel imun di dalam tubuh kita tuh ada di mana? Pertama ada di bone marrow ya, yaitu memproduksi sel imun kita. Juga di timus ya, pematangan T cell. Kemudian organ limfoid sekunder atau pos komando dan tempat briefing antigen, kita bisa sebut seperti itu ya, ada di mana? Lymphoid nodes, lymph nodes-nya di spleen kita gitu ya, limpa gitu kan. Kemudian di mouth and gullet ya, gut associated um, lymphoid tissue ya, di tonsil, Peyer's patches gitu ya, juga jaringan mukosa di usus gitu ya. Nah, terus pertanyaannya kalau misalnya organ tersebut adalah termasuk dalam imun sistem, terus NK cells-nya di mana? Nah, NK cells itu adalah bagian dari innate immunity, tepatnya innate lymphoid cells ya, atau ILC. Secara sederhana, jika neutrofil atau makrofag adalah pasukan patroli atau pemakan kuman, maka NK cells adalah pasukan eksekusi cepat untuk target tertentu. Jadi NK cells itu berada di lini cepat sebelum adaptif bekerja penuh. Ya, jadi kalau misalnya NK cells-nya ini cepat, kuat, nggak usah panggil backup plan. Apa ya, eh, saya suka sebut nggak usah panggil Kopassusnya. Gitu ya, karena pasukan depannya udah kuat. Pokoknya dia udah sekeliling kita boleh flu, kita nggak usah kena flu gitu ya. Seperti itu ya, NK cells-nya kuat. Jadi NK cells yang aktif, yang lebih aktif lebih awal saat infeksi, terutama virus, atau sel abnormal tumor yang muncul seringkali sebelum T cell spesifik teraktivasi penuh. Jadi dia sudah bekerja dengan lebih aktif ya. Kemudian kita lihat NK cells itu adalah limfosit tetapi innate. Mereka itu tidak memakai reseptor antigen spesifik. Hasil eh, apa namanya hmm, seperti yang sel-sel yang lebih lebih apa ya, lebih advance kayak gitu ya. Namun punya kombinasi reseptor aktivasi inhibisi yang membedakan self versus
altered self gitu ya. Jadi logikanya target NK cell itu missing self dan stress signals gitu ya. Jadi NK cells itu cenderung menyerang sel yang menurunkan kita sebut MHC1 atau sering pada sel terinfeksi virus atau kanker. Nah, itu namanya missing self gitu. Kemudian dia mengekspresikan ligan stres atau tanda bahaya seluler. Nah, kerangka self-tolerance tetap tidak efektif ini dibangun dari keseimbangan reseptor inhibisi versus aktivasi. Jadi cara NK cell ini membunuh ada tiga mekanisme utama. Yang pertama dengan cara perforin granzim itu ya mendorong apoptosis ya, kemudian death receptor pathway, kemudian yang disebut ADCC. Jadi NK cell itu mengenali suatu antibodi via CD16 sebutannya seperti itu ya dan membunuh target yang sudah ditandai antibodi gitu ya. Jadi eh, NK cells ini juga mengatur orkestrasi imun sistem kita. Nah, selain membunuh, NK cells itu juga menghasilkan cytokine ya yang membantu mengarahkan respon imun lain. Ya, contohnya makrofag ya, T cells sehingga NK cells ini berperan dalam imun surveillance dan homeostasis. Ya, dia perannya bukan hanya membunuh tetapi juga mengaktifasi makrofag dan T cell juga gitu ya. Nah, kita lihat mengapa NK cells itu penting secara klinis. Ya, yang pertama, penurunan fungsi NK cells kita, ya, jadi garda terdepan kita ini sering ditemukan pada pasien kanker, ya, autoimun, infeksi virus yang kronis dan kelelahan imun. Kemudian aktivasi NK cell ini sering dipakai sebagai marker imunitas fungsional, bukan sekedar jumlah leukosit saja. Ya, nanti kita lihat cara memeriksanya dan bagaimana melihat NK cells kita seperti itu ya. Jadi dia ini bisa dibilang tentara perlindungan tubuh kita ya, gitu ya. Walaupun banyak sekali sel-sel abnormal dalam tubuh kita, tapi kalau pasukan kita kuat, ya, maka kita juga banyak terhindar dari penyakit-penyakit yang mengarah ke kanker dan autoimun serta infeksi virus yang lain. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana hubungan NK cells itu dengan stres dan hormon, ya. Karena bukan hanya masalah apa yang kita makan, tetapi yang saya bahas juga dalam buku saya, yaitu Mind and Body Intelligence, adalah bahwa stres seseorang itu mempengaruhi imun sistem orang tersebut juga. Stres yang kronis itu akan adalah penekan utama dari NK cells dalam tubuh kita. Nah, stres psikologis dan fisiologis itu bekerja melalui HPA axis atau hypothalamus pituitary adrenal axis. Bapak Ibu yang sudah ikut webinar saya tahu ya HPA axis gitu ya. Nah, mekanismenya stres itu yang kronis meningkatkan kortisol. Nah, kortisol yang tinggi secara kronis pertama akan menurunkan jumlah dan aktivasi NK sel. Yang kedua, menghambat produksi IFN ya, cytokine itu dan mengganggu IFN gamma ya, sorry ya, dan mengganggu yang ketiga mengganggu komunikasi antar sel imun yang lain gitu ya. Jadi NK cells ini sangat amat sensitif terhadap hormon stres ya. Jadi hormon stres yang dikeluarkan dari tubuh kita itu saya selalu katakan harus kerjanya short term. Jadi kalau kita memang ada stres karena memang ada serangan yang mengancam, tentu hormon stresnya keluar dan setelah itu kita harus tenang lagi. Tetapi stres yang terus-menerus, apakah memang ditimbulkan oleh stres fisik, ya, stres kimia, mungkin ada infeksi terus-menerus, atau misalnya stres emosional, ya, sering yang paling banyak emosional tentunya ya, maka dia akan menurunkan NK cells, ya. Nah, peran hormon lain terhadap NK cells apa? Contohnya melatonin. Melatonin ini adalah hormon yang keluar dari pineal gland kita pada saat malam nih, kayak gini udah mulai nih melatonin keluar dan mempersiapkan kita tidur ya. Melatonin itu meningkatkan sitotoksisitas NK cell. Nah, kemudian DHEA, suatu mother hormone yang ada di adrenal kita yang juga membentuk estrogen dan testosteron ya. Itu menyimbangkan efek imunosupresif dari kortisol.
Kemudian hormon seperti estrogen, progesteron itu juga memodulasi NK cells. Jadi penting pada wanita perimenopause ya. Kemudian hormon tiroid khususnya tiroid yang aktif nih ya T3, free T3 itu mendukung metabolisme dan fungsi imun seluler. Ya, jadi implikasi NK cells di klinis itu adalah pasien dengan insomnia, dengan burnout, dengan kecemasan yang tinggi, dengan trauma emosional, hipotiroid subklinis ya, sering mengalami penurunan NK cell meskipun labnya darahnya normal gitu ya. Nah, kita lihat berikutnya. Eh, Cara untuk meningkatkan NK cell secara alami, bagaimana caranya? Simple, tidur. Tidur adalah tidur malam hari ya, adalah fondasi utama ya. Nah, tidur yang kurang dari 6 jam, maka aktivasi NK cells itu bisa turun hingga 70%. Jadi Bapak Ibu yang punya kebiasaan tidurnya malam dan atau subuh ya, subuh terus gitu ya, ya gampang sekali terkena inflamasi. Bisa sakit-sakit di badan ya, gampang flu segala macamnya karena NK cells atau imun sistem kita turun hingga 70%. Atau tidur, tapi tidur yang berkualitas, sorry ya, akan meningkatkan melatonin dan meningkatkan NK cytotoxicity. Jadi kerja dari NK cellsnya meningkat. Jadi rekomendasinya adalah tidurlah sebelum jam 11 malam, ya jam 23. Kemudian minim cahaya biru ya atau blue light dari perangkat TV, laptop atau HP kita, ya. Yang berikutnya yang B, bagaimana meningkatkan NK cell secara alami? Aktivitas fisik yang tepat, ya. Moderate exercise, jalan cepat, resistance training, yoga, mau pilates sekalipun ya yang menguatkan otot ya. Jadi olahraga yang moderate, too slow juga tidak ada manfaatnya. Terlalu overtraining, terlalu keras juga menekan imun sistem kita ya, menaikkan kortisol juga, menaikkan stres hormon juga. Jadi yang moderate aja. Kemudian overtraining justru menekan NK cells ya. Jadi idealnya bagaimana? 30 sampai 45 menit olahraga ya intensitas sedang, ritmis dan konsisten kita lakukan ya. Kemudian yang ketiga, nutrisi apa yang harus kita tambahkan ya? Nutrisi kunci untuk NK cells adalah protein yang cukup karena ya itu juga salah satu bahan baku imun ya. Kemudian zinc, aktivasi sitotoksik gitu. Kemudian yang penting juga yang sering kita dengar, vitamin D ya, modulasi innate immunity ya. Jadi kalau bahasa mudahnya gini, vitamin C bisa memperbanyak jumlah pasukan kita, tetapi vitamin D itu memodulasi innate immunity ya, membuat Nanti pasukan-pasukan kita itu lebih depan. besar seperti itu ya. Kemudian selenium. Itu fungsi antioksidan ANK cells dan selenium itu adalah mineral yang sangat baik untuk thyroid. Thyroid ya. Jadi selenium itu sangat penting dalam suplementasi juga. Kemudian omega 3 karena omega 3 itu menurunkan inflamasi yang menghambat penekanan NK cells ya. Yang keempat, apa yang kita bisa lakukan secara natural ya untuk meningkatkan NK cells, yaitu regulasi stres dan mind and body intelligence saya sebut seperti itu ya, menseimbangkan antara pikiran kita dan tubuh kita ya. Teknik yang terbukti meningkatkan NK cells activity adalah vagus nerve breathing ya, penafasan vagus nerve ya, mengaktifkan parasympathetic nervous system gitu ya, meditasi, mindfulness, doa, refleksi spiritual ya, hipnoterapi bisa ya, guided imaginary juga bisa. Artinya menurunkan stres seperti itu. Jadi efek utamanya pada saat kortisol turun, parasimpatis meningkat ya, rest and digest, maka NK cells juga meningkat gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita lihat peran NK cells itu pada kanker dan autoimun. Bagaimana kita bisa mencegah gitu ya kanker dan autoimun ya. Nah, NK cells itu adalah baris pertahanan pertama terhadap kanker Bapak Ibu. Oleh karena itu pada saat melakukan kemoterapi biasanya garda terdepan itu NK cells juga akan terdampak seperti itu ya. Nah, fungsi utamanya adalah
terhadap kanker adalah mengenali sel kanker ya yang kehilangan MHC1 itu gitu ya. Kemudian membunuh sel tumor sebelum terbentuk massa yang besar. Ya, jadi jangan sampai dia menjadi apa makin besar ya tumornya dalam tubuh kita. Kemudian mencegah metastasis yang dini. Ya, itu perannya dari NK cells. Nah, pada pasien yang ada kanker sering ditemukan jumlah NK cells itu normal, tetapi aktivitasnya rendah. Ya, exhausted atau NK cells yang terlalu kelelahan akibat inflamasi dan stres. Ya, jadi NK cells-nya sama ya, aktivitasnya rendah karena banyak sekali inflamasi dan stres. Kalau dihubungkan dengan inflamasi low grade tetapi apa konsisten yang lama gitu itu ada hubungannya dengan inflamasi di usus, yaitu leaky gut ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat di rekaman yang pertama tentang second brain, itu kita bahas tentang leaky gut di situ ya. Jadi kalau kita tidak menjaga kondisi tubuh kita dari kondisi bisa terjadi leaky gut, NK cells pun bisa menurun ya. Jadi leaky gut berpengaruh. Oke. Oke, pada slide berikutnya kita lihat nih. NK cells dan autoimun. Tadi cancer ya Bapak Ibu ya. Autoimun itu bukan karena imunnya terlalu kuat, Bapak Ibu, tetapi tidak seimbang ya. Nah, peran NK cells ini yang terhadap autoimun pertama adalah mengontrol aktivasi sel T yang berlebihan. Kemudian membantu resolusi inflamasi ya. Jadi mengatur ya jangan eh, apa terjadi inflamasi yang berlebihan. Nah, NK cells yang rendah ya, maka sel T dan B termasuk imun sistem kita juga menjadi overaktif. Nah, akhirnya autoimunitas itu lebih mudah terjadi ya. Jadi sel T dan B dalam tubuh kita terlalu terlalu overaktif gitu ya. Contoh kondisinya ya adalah Hashimoto ya, lupus eritomatosus ya, rheumatoid arthritis, psikosomatik inflamasi kronis gitu ya, itu juga bisa terjadi gitu ya. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Apa jenis-jenis pemeriksaan untuk NK cells? Nah, ini juga pentingnya. Pasti Bapak Ibu nanya, gimana sih ngeceknya? Ada pemeriksaan jumlah NK cells ya. Biasanya diukur via flow cytometry. Jadi marker CD16, CD56 itu 56 ya. Nah, kelemahan dari pemeriksaan ini bisa saja jumlahnya normal, tapi belum tentu fungsi dari NK cells-nya bagus. Nah, yang bisa diperiksa juga adalah NK cell activity, NKCA gitu ya, yaitu pemeriksaan paling secara fungsional ya, yaitu mengukur kemampuan NK cells itu membunuh sel target gitu ya. Jadi mengukur atau interpretasi klinisnya NK cell activity yang rendah, maka imun tubuh kita itu lemah secara fungsional ya. Nah, umumnya ditemukan pada apa? Pada cancer, pada autoimun, pada depresi ya, depresi yang kronis dan stres yang kronis gitu ya. Oke. Nah, kesalahan umum pada interpretasi apa? Jadi NK cells yang normal berarti imun kuat, biasanya seperti itu. Nah, NK cells, aktivitas NK cells itu lebih penting daripada jumlah. Sekali lagi ya, yang penting adalah activity-nya, bukan jumlahnya ya. Jadi kalau kita bisa ringkas untuk dari pembahasan ini adalah bahwa NK cells itu adalah pertama penjaga awal terhadap virus dan kanker, kemudian stres dan gangguan hormon ya terutama hormon karena stres gitu ya adalah penekan utama NK cells, dan penyembuhan NK cells itu harus menyentuh mind and body dan hormonal ya. Jadi bukan hanya di bodinya saja tetapi juga stresnya, pikirannya ya. Dan NK cells itu yang rendah sering menjadi akar masalah penyakit yang kronis saat ini. Pemeriksaan NK activity itu jauh lebih bermakna daripada hitung sel saja. Oke, itu adalah poin-poin yang penting. Next kita lihat nih, integrasi NK cell dalam protokol eh, Mind Body Intelligence atau saya punya program namanya Mind Body Focus ya, yaitu khusus untuk pasien-pasien yang memiliki psikosomatis ya, banyak sekali masalah di dalam tubuhnya, tapi kalau diperiksa semuanya
fine ya, atau bisa juga ada temuan gulanya meningkat, atau misalnya kita bisa lihat adrenalnya fatigue gitu ya, tiroidnya ada hipotiroid, tapi kalau digali lagi mereka punya trauma ya, trauma yang bisa mereka ingat atau juga yang tidak lagi diingat gitu ya. Jadi kita harus menggali akar masalahnya dari traumanya ya. Memori tidak bisa kita hapuskan, tetapi kita bisa menetralkan emosi. Karena emosi artinya yang menyebabkan overthinking itu yang akhirnya menyebabkan stres kronis dan masalah di dalam tubuhnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya punya bukunya Mind and Body Intelligence. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai bukunya, nanti terakhir saya share juga link barcode-nya ya untuk bisa memesan. Nah, dalam pendekatan Mind and Body Intelligence, ya atau mind and body focus, NK cells ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu, tetapi berada di pusat poros integratif. Jadi menjadi satu kesatuan yang penting. Jadi ada komponen mind, pikiran, ya. Pikiran itu mempengaruhi nervous systemnya, persarafan kita. Persarafan kita juga bisa mempengaruhi endocrine sistemnya, mempengaruhi imun sistem, dan cellular healing. Itu semuanya saling berkaitan. Jadi NK cells itu adalah output biologis dari keseimbangan poros ini ya, sambungan ini. Oke. Nah, posisi NK cells dalam 4 pilar MBF atau Mind Body Focus dalam program saya itu, Mind Body Focus itu yang pertama adalah Conscious Mind Intervention. Jadi kita mencari eh, apa sih problemnya yang ada dalam pikiran Anda. Seringkali itu kita punya apa ya, otak kita itu cara kita untuk heal atau istilahnya self healing adalah kita harus mengucapkan atau menulis. Ya, misalnya kalau kita kesel sama seseorang gitu ya, ya kita bisa ceritakan kepada pasangan kita apa sih masalahnya atau teman baik kita gitu ya, sambil dicari solusi. Ya, tetapi pada orang-orang tertentu yang sudahlah saya pendem aja, makin lama makin dipendem, itu yang biasanya akan menciptakan persepsi-persepsi yang bisa negatif ya, akhirnya jadi overthinking dan jadi masalah di penyakitnya gitu ya. Jadi conscious mind intervention itu mencari problemnya yang diingat ya. Jadi menurunkan stres secara sadar. Pada saat menulis ya, dan saya sebut cancel, kita tanya apakah problem ini kamu suka. Kalau jawabannya tidak, kita cancel dan kita ganti atau replace dengan persepsi yang baru. Dengan cara seperti itu aja sudah stresnya menurun. HPA axis-nya sudah kita kita istilahnya tenangkan gitu ya. Kortisolnya juga menurun, maka NK cell activity-nya meningkat. Nah, dari step yang kedua dalam program Mind Body Focus ya, yaitu untuk menetralkan emosi ya untuk pasien-pasien yang memang ada trauma ya di masa lalu seperti itu, maka kita lakukan psychophysiological trauma release. Jadi meskipun melepaskan aktivasi simpatis kronis dan memperbaiki sinyal imun ya, mencari emosi yang ada dalam tubuh kita, karena gejala yang kita rasakan seringkali kita jangan memusuhi gejala kita. Artinya kalau ada gejala, ya kalau memang sakit sekali tentu harus pakai obat. Tetapi kalau ada gejala, kita harus cari akar masalahnya apa. Karena seringkali gejala itu adalah kepintaran dari tubuh kita untuk memberitahu pada kita bahwa ada something yang tidak seimbang, tidak homeostasis, yang kita harus segera seimbangkan. Apakah itu dari lifestyle kita atau pikiran kita, gitu ya. Nah, itu kita harus seimbangkan, mencari eh, emosi yang di dalam tubuh kita seperti apa, ya. Kemudian subconscious mind atau subconscious reprogramming mengubah alarm bahaya bawah sadar sehingga sistem imun eh, keluar dari mode defensif kronis gitu ya. Jadi subconscious mind intervention adalah mencari em, akar masalahnya di bawah sadar ya. Kemudian kita juga memperbaiki meaning dan spiritual connection-nya dari pasien dengan dia merasa tenang, kita ingatkan kembali bernafas, vagus nerve breathing ya, untuk berserah kepada Tuhan gitu ya, maka rasa amannya akan meningkat, ya parasimpatis meningkat, NK sel pun dan
imun sel kita akan juga makin meningkat ya, makin baik. Jadi NK cells itu menjadi biomarker keberhasilan terapi mind and body intelligence, bukan perasaan subjektif saja ya, karena itu nyata ya, biasanya kelihatan dari tes-tes yang kita lakukan pada pasien selama eh, proses program ini berlangsung gitu ya. Jadi kalau algoritma klinisnya NK sel yang rendah, intervensi apa yang yang duluan kita lakukan? Yang pertama, langkah pertama adalah identifikasi NK sel yang rendah, ya, yaitu NK sel yang rendah dan kortisol yang tinggi, maka dominasi stres dan simpatisnya juga lagi tinggi. NK sel yang rendah dan kortisol yang rendah itu namanya burnout. Ya, jadi exhausted atau HbA axis gitu ya, yang tertekan atau NK sel yang normal tapi aktivitasnya rendah, artinya ada inflamasi kronis atau trauma yang tersimpan, gitu ya. Nah, langkah kedua adalah prioritas intervensi. Ya, ada beberapa tahap, ada 4 tahap. Yang tahap pertama yang wajib dilakukan ya adalah regulasi sistem saraf, ya, yaitu pernafasan vagus nerve, ya. Kemudian tidur dan ritme sirkadian diperhatikan. Kemudian trauma informed calming therapy. Jadi kita yang tadi ya dengan MBF kita mencari trauma yang ada pada pasiennya dan kita lakukan eh, menetralkan emosinya, ya. Oke, nah tahap kedua adalah stabilisasi hormonal. Kita bisa saja memeriksakan kortisol, ya. Kemudian ya melatonin nggak usah diperiksa ya, kita bisa tambahkan suplementasi atau kita melakukan sleep hygiene supaya kita meningkatkan melatoninnya, atau pagi-pagi pas bangun tidur buka jendela, kenakan muka kita pada pancaran sinar matahari pagi, ya. Sinar matahari UVB akan mengaktifkan kiasma optikum, ya, ada saraf di mata ini sampai ke pineal gland itu, dan itu bisa mengaktifkan atau pada malam hari bisa lebih meningkatkan produksi dari melatonin sehingga kita bisa tidur dengan berkualitas, ya. Kemudian DHA itu juga perlu, ya, perlu diperhatikan. Nah, pada wanita perimenopause, menopause bias, dan plus kalau dia ada stres yang tinggi, biasanya kita lihat kortisolnya tertekan, DHA-nya juga tertekan. Kalau DHA-nya tertekan itu maka akan mempengaruhi seks hormon yang lain juga, ya. Kemudian stabilisasi hormonal yang keempat adalah optimalisasi tiroid. Nah, tiroid ini adalah hormon yang mengatur metabolisme kita, masuk ada pengaruhnya juga ke imun sistem kita. Jadi itu perlu diperhatikan. Tahap ketiga yaitu support imun spesifik. Jadi artinya suplementasi yang kita zinc, selenium, ya, vitamin D, ya, protein dan glutathione support, ya. Kemudian antiinflamasi metabolik bisa kita tambahkan, ya. Kurkumin kita bisa tambahkan seperti itu. Tahap keempat, aktivasi NK cells-nya dengan exercise ritmis ringan tapi sedang, moderate. Bisa juga cold exposure. Jadi kalau pagi-pagi mandi, usahakan pakai air dingin. Cold exposure tuh cuman kadang-kadang kalau kita mandi kan biur ke pertamanya tuh kayak kita kaget gitu ya. Jadi itu sebenarnya meningkatkan NK cells juga gitu ya. Atau ada orang-orang yang kalau Bapak Ibu suka lihat mencemplungkan diri dalam bak yang isinya es gitu ya, es batu gitu. Jadi itu bisa dilakukan juga. Kemudian mind and body fokus ya untuk memperbaiki emotionnya juga bisa dilakukan gitu ya. Jadi prinsipnya NK cells tidak bisa dipaksa naik. Ia hanya aktif saat tubuh merasa aman. Itu yang pentingnya. Pada saat tubuh kita aman, maka dia juga akan meningkat. Nah, mengapa trauma itu mempengaruhi NK cells? Kita lihat. Trauma, terutama yang tidak disadari, ya, menjaga tubuh dalam kondisi hypervigilance namanya, ya. Jadi kayak teraktivasi terus-menerus gitu ya. Kemudian dia hidup dalam fight or flight, mode bertahan hidup gitu. Dan aktivasi simpatis yang berkepanjangan. Jadi parasimpatisnya tertekan seperti itu ya. Eh, Kalau Anda sadari bahwa saya ini memang ada stresnya ini nih. Itu itu sebenarnya jauh lebih baik. Jadi kan tahu ya masalahnya. Banyak orang mengalami gejala di tubuhnya, sakit punggung nggak beres-beres gitu ya, sakit mah nggak beres-beres, dan dia nggak tahu kenapa, karena sudah lupa.
Ya, kalau dengan terapi ini nggak bisa, terapi itu nggak bisa segala macam, tidak ada salahnya kita mencari di apa masalahnya yang ada di bawah sadarnya, apa masalahnya yang mungkin tersimpan dalam tubuhnya, ya. Nah, kemudian jadi sistem imun itu diarahkan ke bertahan terus ya, bukan membersihkan dan menyembuhkan sel-selnya ya. Tadi itu masalah trauma. Kemudian mekanisme biologisnya, kalau trauma itu amigdala kita, pusat emosi di otak kita itu aktif terus. HPA axis, hipotalamus, pituitary adrenal axis itu aktif terus. Karena moodnya bahaya terus ya dari atas positif feedback ke bawah terus gitu ya. Kortisol dan katekolamin fluktuatif ya dan NK cell inhibited atau exhausted. NK cellsnya akhirnya terlalu capek. Nah, inilah sebabnya pasien baik-baik saja secara mental, tetapi imunnya lemah, infeksinya berulang, gitu ya. Kankernya berkembang secara perlahan, ya, karena eh, secara mentally ada masalah tetapi belum diberes seperti itu ya. Nah, intervensi efektif untuk NK cells itu via trauma release adalah somatic based therapy. Hypnonarrative imagery. Ya, jadi artinya ada teknik-teknik hipnoterapi yang bisa dilakukan, ada body awareness, ya, tremor release, ya, ada teknik seperti itu, ya. Kemudian eh, visualisasi, mungkin dengan musik, ya seperti itu banyak teknik yang bisa dilakukan. Tujuannya adalah supaya mengaktifkan parasimpatis, ya, menurunkan stresnya, ya. Nah, bukan bicara trauma, tetapi meyakinkan tubuh bahwa bahayanya sudah berlalu. Jadi teknik-teknik itu bukan hanya biasanya bukan untuk melupakan ya, gitu ya. Memori yang sudah terjadi, apa yang sudah terjadi itu biasanya tidak terlupakan. Yang harus distabilkan adalah emosinya. Ya, jadi kalau misalnya pasien saya mengatakan, duh saya benci sama orang tersebut, saya keluar aja deh dari kantor kayak gitu ya. Yang penting nggak ketemu orang tersebut ya. Tapi kalau misalnya emosinya belum belum dinetralkan, kepikiran orang itu lagi, kesel lagi gitu ya. Jadi yang baik adalah menghadapi orang tersebut tetapi emosinya sudah netral ya. Jadi teknik itulah yang harus dilakukan, bukan lari dari kenyataan. Seperti itu ya. Nah, oke. Jadi ya balik lagi ya, ini kesimpulannya NK cells adalah sel imun yang bertugas mengenali dan menghancurkan sel berbahaya seperti sel kanker dan sel terinfeksi virus ya. Jadi bisa NK sel bisa melemah karena stres berkepanjangan, kurang tidur, gangguan hormonal, trauma emosional yang lama, inflamasi kronis ya. Dan hal penting yang sering tidak disadari adalah sistem imun itu bekerja optimal hanya ketika tubuh merasa aman. Ya, jadi itu kata kunci penting ya. Tubuh merasa aman. Seringkali kita bisa saja duduk diam seperti tersenyum manis, karena saya ada pasien seperti itu, tersenyum manis sekali di depan saya ya, dia tahan semuanya, tetapi traumanya sejak usia 5 tahun ada sexual abuse, ya. Jadi dia bilang nggak apa-apa, saya kuat, saya udah bertahan ya, tetapi at some point ya ada saatnya tubuh mengatakan nggak kuat lagi, akhirnya gejalanya timbul, seperti itu ya. Jadi itu yang harus dibantu pasien-pasien seperti itu. Nah, cara membantu NK selnya cepat pulih adalah pertama, coba tidur yang baik, kualitas tidur yang baik ya, teratur. Mengelola stres artinya mind setting ya. Mind setting biasanya kita ajarkan itu pada pasiennya. Kemudian menetralkan emosi tentu yang perlu dibantu. Aktivitas fisik Bapak Ibu, kalau misalnya rajin secara konsisten melakukan olahraga ya yang moderat, menguatkan otot, membakar fat itu akan membantu untuk meningkatkan NK sel dalam tubuh kita ya. Imunitas tubuhnya meningkat. Nutrisi yang seimbang ya, menjaga inflamasi di dalam usus kita, di dalam tubuh kita ya. Kemudian kalau diperlukan melakukan juga terapi mind and body focus tersebut ya. Jadi pesan pentingnya adalah imunitas itu bukan soal kuat atau lemah, tetapi soal seimbang dan tenang gitu ya. Jadi natural killer cells itu merupakan komponen utama sistem imun bawaan yang berperan sebagai garis pertahanan pertama terhadap sel abnormal, termasuk sel terinfeksi virus dan sel kanker. Berbeda dengan imunitas adaptif dalam tubuh kita, aktivitas NK sel ini sangat dipengaruhi oleh kondisi neuroendokrin dan status psikofisiologis, psikis ya, psikofisiologis individu.
Aktivasi stres kronis ya melalui eh, hipotalamus pituitary adrenal axis menyebabkan peningkatan kortisol yang secara langsung menekan sitotoksisitas NK cells, kemampuan sel NK cells itu bekerja. Nah, oleh karena itu, gangguan imunitas pada penyakit yang kronis seringkali bukan disebabkan oleh kekurangan sel imun, Bapak Ibu, melainkan oleh lingkungan internal yang tidak kondusif bagi fungsi sel imun tersebut, termasuk stres kronis ya. Nah, pendekatan integratif melalui mind and body ya menunjukkan bahwa pemulihan rasa aman secara biologi, psikologis biologis itu melalui regulasi sistem saraf otonom ya, parasimpatis simpatis itu ya adalah prasyarat yang penting bagi em, reaktivitas NK sel dan pemulihan kemampuan imun tubuh Anda, surveillance kemampuan imun surveillance tubuh Anda gitu ya. Jadi NK cells adalah indikator keamanan biologis, tidak bisa dipisahkan dari mind, emotion dan hormon dan persepsi atau makna hidup, tetapi imun tanpa regulasi stres itu sering tidak efektif ya. Nah, dalam Mind and Body Intelligence atau Mind and Body Focus program ini akan biasanya membantu pasien-pasien untuk pemulihan pikiran, tapi juga akan mempengaruhi imun sistem dalam tubuh mereka, gitu ya. Nah, ada beberapa gejala klinis NK cells itu rendah, ya, dari paling ringan, sedang, berat, berdasarkan progres biologis ya, kita akan belajar sama-sama. Oke, fase pertama yang ringan, yaitu awal atau fungsional gitu ya. NK cells itu mulai menurun aktivitasnya, sering belum terdeteksi di lab standar. Gejala yang sering dianggap sepele apa saja nih? Mudah lelah walaupun tidak banyak aktivitas, tidur tidak nyenyak, sering terbangun jam 1 subuh sampai jam 3 subuh gitu ya, mudah flu, batuk ringan, tapi sering kambuh, batuk atau flu ringan gitu ya, tapi sering-sering kambuh. Luka kecil lebih lama sembuh ya. Kemudian mudah stres, gampang capek secara mental. Badan terasa tidak segar meskipun hasil cek darah normal. Nah, makna biologisnya ini adalah NK cells itu masih ada, masih berfungsi, tetapi tidak responsif secara optimal karena stres, karena fluktuasi kortisol, ya, hormon stres, atau kurangnya tidur. Fase kedua nih, Bapak Ibu, ya, ringan sedang. Jadi terjadi disregulasi imun awal. Ya, gejala khasnya adalah infeksi berulang, contohnya ISPA, sariawan, ya, kadang-kadang ada orang yang herpes gitu ya berulang ya, mudah sakit setelah stres emosional. Lagi stres emosional tiba-tiba demam kayak gitu ya. Alergi semakin sensitif. Nyeri otot atau sendi tanpa sebab jelas ya. Brain fog, sulit fokus, emosi datar atau mudah cemas. Ya, di sini maknanya adalah NK cells lelah, exhausted, sehingga fungsi surveillance menurun dan tubuh mulai kecolongan gitu ya. Akhirnya banyak sekali gejala. Fase ketiga yaitu fase sedang, di mana NK cell itu NK cell activity-nya rendah secara jelas ya. Gejala yang mulai mengganggu kualitas hidup, contohnya infeksi virus kronis atau laten aktif kembali, misalnya herpes ya, apa namanya EBV, virus juga akan bisa berulang terkena gitu ya. Inflamasi kronis ya, kita bisa lihat dari pemeriksaan CRP-nya gampang meningkat ya. Kemudian bisa aja normal eh, a- tapi gejalanya nyata bisa ya. Atau gangguan autoimun awal atau flare lebih sering gitu ya, itu bisa fase 3. Gangguan hormonal, bisa lihat kortisolnya kacau, tiroidnya tidak stabil, bisa diperiksa dari keseimbangan hormonalnya, gangguan pencernaan kronis gitu ya, rasa tidak aman di tubuh ya, gelisah tanpa sebab yang jelas. Nah, makna biologisnya adalah NK selnya tidak efektif membunuh sel abnormal dan sistem imunnya lebih condong ke arah mode fight or flight, defensif kronis gitu ya. Nah, fase keempat adalah sedang berat.
sedang ke arah berat, kegagalan imun fungsional. Nah, gejala seriusnya bisa terjadi infeksi yang berat atau sulit sembuh, penyakit autoimun progresif, ya itu udah fase 4 ya, penyembuhan luka sangat lambat, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Kemudian kelelahan ekstrem, chronic fatigue, ya, depresi biologis bukan sekedar psikis gitu ya. Jadi di sini makna biologisnya adalah NK cells itu sangat rendah atau tidak aktif. Nah, tubuh akan kehilangan kemampuan menjaga integritas sel ya. Dan fase kelima yang paling berat dan kritis atau kehilangan imun surveillance-nya adalah kondisi yang ditandai dengan gejala kanker ya, awal progresif ya, atau kekambuhan dari kanker tersebut. Metastasis lebih mudah terjadi, infeksi oportunistik ya, respon buruk terhadap terapi yang diberikan, atau tubuh tidak bisa melawan meski nutrisinya cukup. Jadi dalam makna biologisnya, kalau pada fase 5 adalah NK selnya gagal menjalankan fungsi imun surveillance. Selnya abnormal, sel abnormalnya bisa kayak lolos gitu ya, dan penyakit beratnya bisa berkembang ya. Jadi di sini NK cellsnya gagal menjalankan fungsi imun surveillance ya Bapak Ibu, dan sel abnormal dan akhirnya penyakitnya berkembang dengan cepat sekali gitu ya. Jadi pola yang penting yang sering terlewat adalah banyak pasien tidak sering sakit tetapi sekali sakit berat banget. Itu bisa. Lab darahnya bisa normal tapi NK activity-nya rendah. Nah, pasien sering berkata, saya tidak stres tapi badan saya seperti tidak kuat. Gitu ya, itu bisa seperti itu. Nah, ini ciri stres tersimpan atau trauma biologis yang harus segera diatasi ya. Jadi secara ringkas untuk klinis kita bisa katakan fase ringan, ciri utamanya capek, tidur, kualitas tidur yang jelek, flu-nya sering, ringan sedang, ciri utamanya infeksi kekambuhan, alergi, sedang adalah autoimun tahap awal, inflamasi yang terjadi, sedang berat, infeksi berat dan cepat fatik, dan kalau berat sekali bisa sampai cancer dan imunnya kolaps ya. Jadi NK cells yang rendah bukan berarti Anda yang lemah. Artinya tubuh Anda sudah terlalu lama bertahan sampai lupa bagaimana caranya untuk menyembuhkan diri ya. Nah, NK cells paling banyak ada di organ mana? Itu penting ya, karena selama ini mungkin Anda berpikir, oh NK cells dalam darah saja. Nah, mari kita lihat ya. Yang pertama, NK cells itu paling banyak berada di jaringan ya Bapak Ibu ya. Tisu ya, bukan di darah. Darah hanya jalur transit ya. Rumah utama NK cells yang pertama adalah di mana? Hati, liver ya. Ini lokasi NK sel terbanyak ya. Fakta pentingnya adalah hingga 30-50% sel imun di hati adalah NK cells. Jauh lebih tinggi dibandingkan darah. Darah hanya 5-15%. Kalau di hati 30-50%. Mengapa hati? Karena hati atau liver adalah filter darah utama dari usus ya. Titik temu toksin ya. Jadi hati itu kan mendetoks ya. Fungsi besarnya adalah mendetoks, dan hati punya banyak sekali fungsi ya untuk metabolisme ya. Untuk titik temu toksin ya, mendetoks toksin, virus, bakteri yang masuk dalam tubuh kita juga, kemudian organ metabolik dan imun sekaligus ya. Jadi makna klinisnya liver yang overload yaitu apa? Fatty liver ya. Gimana dapat fatty liver? Apa banyak makan fat? Bukan, banyak makan gula dan karbo simplex, bukan kompleks ya, karbo kompleks itu sayur ya, simplex ya. Dan NK sel itu langsung terdampak ya. Kemudian banyak pasien dengan masalah hati punya NK activity yang rendah. Ini ada suara, tolong dikecilkan. Oke. Nah, organ kedua apa ini? Yaitu spleen atau limpa ya, setelah hati. Nah, fungsinya adalah pusat immune surveillance limpa kita, ya, monitoring sel darah abnormal dan interaksi NK cells dengan sel dendritik dan makrofag. Jika limpa tidak optimal, deteksi dini kanker dan virus juga akan melemah, ya. Organ berikutnya adalah jaringan mukosa atau gut ya, dan paru-paru ya. Limpa, gut dan paru-paru ya hampir sama ya, termasuk usus ya. Gut associated lymphoid tissue di tisu ya, di jaringan ya.
dan paru-paru, lung associated lymphoid tissue, di tisu ya di jaringannya ya. Jadi fungsi utamanya untuk pertahanan garis depan dan menjaga agar patogennya itu tidak masuk ke sistemik. Jadi adanya di tisu. Jadi dalam kalau kita bicara tentang leaky gut ya Bapak Ibu ya, maka disbiosis usus ya akan atau ketidakseimbangan bakteri baik dan buruknya, buruknya lebih banyak, disbiosis, maka NK cells mukosanya melemah. Ya, maka gampang terjadi leaky gut. Organ keempat, sumsum tulang dan kelenjar getah bening. Ya, nah itu tempat pembentukan dan pematangan. Jadi reservoir untuk imun sistem kita. Ya, yang kelima baru darah. Ini yang paling sedikit, hanya 5-15% dari total NK sel di dalam tubuh kita. Ya, nah ini bersifat mobile, mudah dipengaruhi oleh stres. Ya, jadi gampang sekali tertekan ya karena stres gitu ya. Inilah kesalahan umum. NK sel di darah normal itu dianggap dulu imunnya baik gitu ya. Padahal NK sel tisu bisa tetap rusak ya. Jadi dalam hal ini kalau Bapak Ibu boleh simpulkan apa? Kita tetap harus jaga organ kita, terutama apa? Liver kita. Ya, liver kita harus jaga kesehatan livernya, eh, perhatikan makannya gitu ya, jenis makan, jam makan, jangan sampai terjadi fatty liver ya seperti itu. Oke, jadi eh, secara ringkas organ nomor satu hati, kedua limpa, ketiga usus dan paru-paru, keempat sumsum tulang dan kelenjar getah bening, dan kelima baru darah. Oke, nah implikasi klinis yang sangat penting apa? Mengapa lab NK sel darah bisa normal tetapi pasiennya sakit? Ya, itu karena NK tisu, misalnya di hati, ya, di usus, itu lelah atau terhambat. Bisa jadi karena fatty liver, ada infeksi di liver ya, bisa juga karena leaky gut, inflamasi di usus ya. Dan darah itu hanya snapshot yang kecil. Diambil dari darah pikirnya ini, padahal kita harus perhatikan juga pemeriksaan liver dan gut health-nya gitu ya. Mengapa perbaikan di hati dan usus itu sering memperbaiki imun sistem kita ya. Jangan rajin melakukan liver detox ya, melakukan protokol 5R untuk leaky gut gitu ya. Karena NK sel itu tinggal di organ-organ tersebut dan lingkungan yang lokal menentukan aktivitasnya. Ya, jadi lingkungan yang baik organ tersebut menentukan aktivitas dari NK sel dan di imun sistem tubuh Bapak Ibu semua. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa stres itu memukul NK sel dengan cepat? Ya, karena stres itu menyebabkan vasokonstriksi, pembuluh darahnya menciut gitu ya, dan perubahan trafficking dari NK sel tersebut. Dan NK sel itu ditarik dari tisu dan fungsinya bisa menurun. Ya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, sebagian besar sel imun dalam tubuh kita, yaitu penjaga tubuh Anda juga, tidak mengalir di darah, tetapi tinggal di organ-organ yang penting tersebut, ya, seperti hati dan usus terutama. Ya, jadi em, Bapak Ibu mohon untuk mengingat hal tersebut, ya, bahwa jaga hati dan usus kita itu sangat penting ya. Nah, sekarang kita lihat nih, apa perbedaannya dari NK sel darah dan NK sel jaringan atau tisu. NK sel darah karakteristiknya hanya 5-15% tadi saya sudah sebutkan dari total NK sel tubuh, bersifat mobile dan mudah berubah oleh stres, kurang tidur, infeksi ringan. Nah, makna klinisnya adalah eh, kalau diperiksa dalam darah normal, belum tentu imun sistemnya kuat, menandakan gitu ya. Hanya cuplikan sesaat. Jadi, ibarat satpamnya sedang patroli, bukan yang berjaga-jaga tetap gitu ya. Nah, NK sel jaringan ada di hati, usus, limpa, karakteristiknya mayoritas NK sel di dalam tubuh kita. Pasukannya emang markasnya di situ. Tissue resident ya, jadi menetap. Kemudian bertugas menjaga detoksifikasi terutama di hati, barrier terutama penjaga di usus kita supaya tidak gampang inflamasi, dan surveillance sel abnormal di limpa. Ya, jadi makna klinisnya adalah penyakit kronis yang muncul saat NK tisunya melemah. Ya, tidak selalu mencerminkan sekali lagi di darah. Jadi satpam utama di gedung, kalau itu lelah,
bahayanya lolos gitu ya, seperti itu. Nah, mengapa akhirnya liver detox dan gut healing itu sangat bagus untuk meningkatkan NK cells ya. Jadi kalau kita menjaga dengan 5R protokol gitu, kita menjaga dengan liver detox yang kita lakukan baik dari makanan, minuman atau liver detox apapun yang Bapak Ibu lakukan itu sangat baik ya. Jadi hati adalah rumah terbesar dari NK cell. Jika hatinya overload dari lemak hati, toksin, inflamasi atau masalah empedu, batu empedu, empedunya kental kayak gitu ya, maka NK sel di hati menjadi terbatas ya, inhibited. Sitotoksisitasnya turun, kemampuan untuk bekerjanya, untuk melawan patogennya menurun. Mudah exhausted, mudah capek. Maka membersihkan hati gitu ya, membersihkan detox hati bukan untuk kosmetik metabolik semata, bukan hanya oh nilainya di labnya bagus, tetapi memulihkan sistem imun bawaan juga di dalam tubuh kita. Kemudian gut atau usus kita adalah gatekeeper imun. Saat ususnya bermasalah, ada dysbiosis, ya, ada leaky gut, ada endotoksin lipopolisakarida LPS-nya masuk ke dalam darah yang menyebabkan inflamasi dan endotoksin tersebut, ya, leaky gut tersebut, ya, maka dampaknya inflamasi sistemik ringan tapi kronis. Ya kan masuk ke dalam aliran darah tinggal tergantung dia nyerang organ mana. Bisa terjadi autoimun dan inflamasi yang kronis. NK selnya sibuk defensif, artinya kalau inflamasinya apa namanya kalau kalau musuhnya banyak masuk di aliran darah, akhirnya NK selnya tuh bekerja dengan keras untuk melawan ya. Lama-lama nggak kuat juga gitu ya. Akhirnya yang untuk pertahanan di markasnya ditarik juga ke aliran darah, di markasnya akhirnya jadi lemah gitu ya. Jadi tidak fokus surveillance kanker dan virus akhirnya karena sibuk untuk melawan infeksi, infeksi yang ringan, ringan tapi menyeluruh. Ya, kalau ada eh, musuh utamanya kanker, ya virus apapun, akhirnya udah habis pasukan gitu seperti itu ya. Jadi gut healing menurunkan inflamasi akan NK sel kembali fungsinya meningkat untuk membunuh sel-sel abnormal ya. Kemudian interpretasi lab NK sel dikaitkan dengan kondisi hati gimana? Jadi jumlah NK sel normal plus aktivitasnya rendah paling sering ditemukan karena NK sel ada tetapi lelah atau terhambat. Seringkali pada kondisi apa? Fatty liver, inflamasi hati ringan ya, macam-macam ya. Kemudian kortisol yang fluktuatif ya. Nah, intervensinya jangan langsung imun booster tapi perbaiki fungsi hati ya. Seperti itu. Kemudian jumlah NK selnya rendah dan aktivitasnya rendah. Jadi sudah lebih berat. Maknanya adalah depresi umum atau penurunan secara umum bisa terkait dengan penyakit apa? Penyakit kronis yang lama, autoimun dan cancer. Ya, jadi intervensinya harus bertahap dari ya mulai regulasi saraf, hati, hormon dan imun sistem juga. Kemudian yang ketiga, NK sel darah normal tapi pasien rentan sakit ya. Nah, ini curiga NK tisunya ada masalah ya, ada failure mungkin. Nah, ini makanya kalau kita melakukan liver detox yang paling natural yang kita bisa lakukan setiap hari ini adalah makan sayuran golongan cruciferous vegetables ya itu baik sekali untuk detox hati secara natural seperti itu ya. Nah, liver detox, gut healing ya, probiotik, prebiotik, minum juga kunyit, kurkumin itu juga sangat membantu gitu ya. Pola hidup ya juga stresnya diperbaiki seperti itu. Nah, jika seseorang mau periksa NK sel, apa saja yang harus diperiksa dan wajib dipisahkan menjadi dua hal. Yang pertama, ya jumlah NK cellsnya, pemeriksaan flow cytometry, marker CD16 atau CD5656, yaitu menilai kualitas dan screening awal, tapi keterbatasannya tidak mencerminkan fungsi. Yang kedua adalah aktivasi NK cell, sekali lagi ya, NK cell activity, ini yang paling penting, yaitu mengukur kemampuan NK cell membunuh sel target. Makna klinisnya, kalau rendah, imun fungsionalnya lemah, sangat relevan untuk kita menjaga terhadap cancer, autoimun, stres kronis, infeksi yang lainnya. Jadi tanpa NK cell activity, interpretasi imun tidak lengkap ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga juga paling penting, sangat dianjurkan, bukan hanya lihat NK cellsnya, tetapi juga lihat fungsi hati, SGOT, SGPT, gamma GT,
bisa juga USG liver untuk melihatnya ada fatty liver nggak. Kalau ada fatty liver, apa yang harus kita lakukan? Harus segera diambil ke apa diambil tindakan ya. Kemudian stres dan hormon, lihat kortisol pagi, DHEA hormonnya ya, atau kita juga meningkatkan melatonin kita ya. Dan inflamasi kita bisa periksa dengan apa? HSCRP, CRP gitu ya, homocysteine kita lihat marker-marker inflamasi, ferritin kita lihat ya, apakah ferritinnya dalam dalam hati kita ada peningkatan atau tidak. Kemudian gut health-nya ya. Mungkin di Indonesia belum sepenuhnya bisa melakukan ini, tapi mudah-mudahan makin berkembang ya. Jadi dysbiosis bisa diperiksa, sudah bisa diperiksa, tetapi mungkin uh, masih baru ya pemeriksaan-pemeriksaan ini. Kemudian periksa zonulin di dalam gut mappingnya itu ya, gut health mappingnya itu juga bisa diperiksa gitu ya. Jadi natural killer cells merupakan komponen utama sistem imun bawaan yang sebagian besar itu berada di jaringan ya Bapak Ibu seperti hati, usus, dan limpa. Pemeriksaan darah hanya mencerminkan sebagian kecil dari total populasi NK sel dalam tubuh kita ya. Jadi penurunan aktivitas NK sel itu seringkali bukan disebabkan oleh kekurangan imun sel, melainkan oleh lingkungan internal yang inflamatori kita sebut akibat gangguan hati, gangguan di usus dan stres kronis ya. Jadi oleh karena itu pendekatan pemulihan imun yang efektif harus dimulai dengan menciptakan rasa aman secara biologis ya. Mulai dari ini ya HPA axis ya. Jadi kita memberikan apa namanya dalam pikiran kita menenangkan ya, emosinya dinetralkan ya supaya message-nya ke dalam tubuh kita juga aman gitu ya. Sel-sel kita harus diberi tanda bahwa kita aman. Kalau kortisolnya tinggi terus ya seperti itu, maka sel kita merasa tidak aman seperti itu ya. Jadi akan juga memperbaiki fungsi detoksifikasi hati, menurunkan inflamasi di usus dan menyeimbangkan sistem saraf otonom ya. Jadi ringkasannya adalah NK cells tidak hanya di darah aktivasinya lihat dari aktivasi NK cells-nya ya lebih baik daripada hanya jumlah organ yang berperan banyak adalah hati dan usus ya kunci utama bawaannya dan imun booster tanpa liver gut stress healing maka sering gagal. Jadi jangan hanya dikasih imun booster, perhatikan healthy gut dan livernya ya. Slide terakhir ini menjelaskan bahwa pemeriksaan pendukung yang sangat dianjurkan untuk interpretasi NK cells itu dari fungsi hati, SGOT, SGPT, gamma GT, USG liver, stress and hormone cortisol, DHEA, inflamasi, gut health, dan juga dysbiosisnya ya. Jadi em, prinsip prinsipnya gini ya Bapak Ibu ya, NK cell itu sangat dipengaruhi lingkungannya ya. Jadi jika marker yang menggambarkan ada beban toksin, ada beban metabolik, ya gula darahnya tinggi misalnya gitu ya, ada inflamasi, homocysteine, ferritin, HSCRP, CRP meningkat, LED meningkat, ada sinyal neuroendokrin dan kebocoran barrier usus atau kita mendeteksi ada, oh ini kayaknya gejala-gejala leaky gut, maka semua ini akan menentukan apakah NK sel kita aktif atau kayak mati gaya gitu ya. Oke, bagaimana take home message-nya untuk Bapak Ibu semua? NK cells itu adalah pasukan eksekusi cepat atau innate immunity, penjaga awal yang memburu sel terinfeksi, terutama virus dan sel abnormal atau cancer ya, sekaligus mengkoreksi respon imun lewat sitokin. Yang kedua, take home message-nya. Kualitas NK sel bukan sekedar soal jumlah tetapi soal fungsi. Anda bisa terlihat normal, dicek darah, tetapi sistem imun tetap mudah kecolongan karena NK selnya tidak responsif atau kelelahan. Yang ketiga, mayoritas NK sel itu tidak tinggal di darah, Bapak Ibu. Mereka dominan menetap di jaringan, terutama hati, limpa, mukosa usus, paru-paru. Dan darah hanya snapshot kecil sedikit saja ya. Jadi ya, NK sel normal bukan imun yang kuat. Yang berikutnya, keempat, stres kronis adalah remote control NK sel. Remote control loh. Jadi trauma
yang kronis ya, mengaktifkan HPA axis, amigdala, pusat emosi kita, kortisolnya meningkat ya, hormon stresnya meningkat, NK cells kita jadi exhausted, capek, terhambat kerjanya. Imun Sistem imunnya juga menurun ya, dan Anda cepat gampang sakit ya. Kemudian yang kelima, hati dan usus adalah lingkungan kerja. Ya, jadi kantornya NK cell ya. Jadi liver yang overload, usus yang dysbiosis, ada leaky gut, ada endotoksin, inflamasi low grade, inflammation di usus ya, maka NK selnya juga akan kemampuan sitotoksisitinya menurun, mudah exhausted, mudah lelah gitu, tidak bekerja dengan optimal. Kemudian kalau kunci dari program Mind Body Intelligence atau Mind Body Focus, NK sel itu bekerja optimal saat tubuh merasa aman. Itu baik ya, itu bagus ya. Memberi rasa aman dari pikiran dan berbicara ke sel kita secara biologis gitu ya, regulasi sistem saraf, tidur, ritme stres ya. Nah, itu dapat memboosting imun sistem kita. Nah, satu kalimat penutup yang sangat penting, imunitas bukan soal kuat atau lemah, tetapi soal seimbang dan tenang. NK sel adalah indikator keamanan biologis ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya ingin sharing juga sedikit bahwa saya juga ada buku ya tentang Mind and Body Intelligence bagi Bapak Ibu yang ingin membaca buku ini. Ini adalah barcode. Anda bisa scan ya, dan rekaman ini nanti kita akan upload juga di YouTube kami. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau melihat ulang kembali, mungkin minggu depan ya kita sudah upload, bisa di-scan ulang gitu ya untuk pemesanan buku Mind and Body Intelligence ya. Jadi silahkan untuk di-scan bagi Bapak Ibu yang ingin memesan ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang juga ingin mungkin follow YouTube kami ya, atau mau lihat Instagram Dr. Jihaz sebelah kiri, ini adalah Instagram Dr. Jihaz. Silahkan di-scan ya, boleh di-follow, dan yang sebelah kiri ini YouTube Dr. Jihaz. Jadi kita mulai tahun 2026 ini berusaha untuk banyak sekali akan masuk edukasi seperti ini di YouTube, dan Bapak Ibu silahkan share sebanyak mungkin ke keluarga, ke teman yang Bapak Ibu ingin share gitu ya, informasi penting ini untuk kesehatan ya. Nanti kita upload di YouTube, bisa di-scan ulang. Kemudian terakhir saya ingin sharing juga bahwa kita punya kelas online ya, kayak tadi pagi kita ada kelas preview dan sudah banyak yang juga mendaftar kelas premium ya. Jadi ada kelas preview di mana bulan depan Februari tanggal 21 ya. 21 Februari nggak salah ada lagi ya, eh, bisa bisa di-scan. Kemudian setelah itu kita akan masuk kelas premium yang berlangsung selama 1 bulan. Saya tahu ada beberapa Bapak Ibu di sini yang sudah mengikuti, tapi yang belum, boleh silahkan untuk scan untuk mendapatkan informasi yang lengkap ya untuk online workshop. Jadi kita punya banyak ya Bapak Ibu yang media-media, baik Instagram, banyak sekali edukasi, YouTube ya, dan juga buku, dan juga online classes untuk Bapak Ibu ikuti supaya bisa menambah wawasan ya. Oke, terima kasih untuk eh kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua. Saya dapat info dari tim saya ada pertanyaan. Coba saya lihat. Oke, ya, saya coba jawab ya. Ini dari Ibu Ines ya. Apakah jumlah NK cells pada setiap individunya sama atau ada hubungannya dengan genetik? Ya, jadi jawabannya Bu, nah tidak sama ya. Jadi jumlah NK sel setiap orang itu berbeda-beda ya. Nah, bahkan pada orang yang sehat tentunya. Nah, kalau genetik itu ada pengaruhnya terutama pada desain responsnya gitu ya. Pada desain responsnya, terutama pada desain dan respon NK sel, misalnya variasi gen reseptor seperti apa namanya HLA disebut seperti itu ya. Jadi ini mempengaruhi cara NK sel
menangani target dan seberapa responsif NK sel tersebut gitu ya. Jadi memang tidak sepenuhnya. Jadi tapi dalam praktek klinis itu lingkungan lebih sering dominan ya terhadap kerja NK sel. Jadi artinya sebenarnya setiap orang itu mempunyai kendali ya masing-masing untuk menjaga kesehatan kita. Kalau genetik itu kan istilahnya ada epigenetik ya Bapak Ibu ya. Genetic loads the gun, but lifestyle pulls the trigger. Artinya kalau saya misalnya punya gen untuk opa saya diabetes, mama saya diabetes, saya nggak bisa kontrol kan seperti itu ya. Emang turunannya seperti itu. Tetapi saya punya kendali di epigenetik ya. Epigenetik artinya Anda sendiri selalu diberikan kesempatan untuk memperbaiki epigenetik dengan lifestyle-nya, menjaga fungsi hatinya ya. Jadi untunglah dia tidak genetik ya. Artinya kita bisa ubah, tetapi memang kita harus rajin untuk melakukan pengecekan. Kondisi saya saat ini seperti apa sih? Jadi kalau melakukan pengecekan lab itu bukan berarti, waduh saya takut nanti itu vonis saya penyakitnya apa. Justru dengan mengetahui kita tahu masalahnya apa, dan belum tentu kita tahu itu bukan suatu vonis yang fatal kan. Kita tahu supaya bisa memperbaiki gitu kan. Justru kalau kita rajin dan sering memperbaiki, sering juga um, melakukan five lifestyle habits ya seperti lagu tadi gitu ya. Baik dari pola makan ya, pemilihan makan, jam makan ya, tidur, malam hari, olahraga dan mengendalikan stres yang tadi kita udah bahas, maka kita juga bisa memiliki NK cells-nya yang baik gitu ya. Nah, tentu, oh ya, ini pertanyaan berikutnya nih. Ibu Iren, bagaimana cara mengatur NK sel di tubuh kita tinggi atau rendah ya? Cara paling akurat itu mengetahui NK sel Anda tinggi atau rendah adalah lewat tes ya, tes lab itu bisa kita lakukan ya. Jadi dari countnya, jumlahnya tadi udah disebut ya Bu di presentasi dan juga activity-nya ya, itu bisa dilakukan pengecekan seperti itu ya. Kemudian Ibu Leni, berikutnya, kapan seseorang perlu cek NK sel di tubuhnya? Seseorang biasanya perlu cek NK sel itu, Ibu, bila ada indikasi klinis tentunya, bukan untuk screening rutin ya, gitu ya, seperti itu. Jadi, kalau mau ngecek tentu boleh, tetapi tidak harus kita selalu mengecek setiap kali, gitu ya. Artinya, kita biasanya dengan pengecekan yang rutin, misalnya fungsi hati, ya kemudian inflamasi di dalam tubuh kita ya kalau kita udah lihat nih SGOT SGPT tinggi, gamma GT tinggi, inflamasi tinggi itu ya sebenarnya itu cukup ya yang rutin seperti itu untuk mengetahui wow saya inflamasinya tinggi ya. Jadi habis itu kita cari nih akar masalahnya apakah memang dari gaya hidupnya, dari stresnya, dari mana itu kita harus harus langsung ngambil tindakan ya. Saya sih jarang ya sampai mengharuskan pasien selalu periksa NK cells-nya gitu ya. Mungkin di kasus-kasus yang misalnya ada cancer seperti itu ya misalnya biasa bisa diperiksa. Tapi kalau eh, yang biasa saja biasanya hanya dari pemeriksaan hormonal atau dari pemeriksaan metabolik gitu ya, eh, insulin, dari gula darah, fungsi hati itu juga langsung bisa kelihatan sih Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian Ibu Aneria, oh Ibu Aneria hadir lagi ya, terima kasih. Sebaiknya murni minum vitamin D3 aja atau bergabungan dengan vitamin D3 K2. eh Tambahan apakah juga perlu dibarengi dengan minum magnesium untuk tujuan menjaga NK cells yang utama adalah cukup vitamin D. Ya, jadi gini, vitamin D3 ya itu memang sering ada yang sendiri vitamin D3 saja atau vitamin D3 dan K2. Sebenarnya K2 itu fungsinya adalah karena vitamin D3 itu bisa menyerap kalsium dari usus kita. Jadi dari makanan gitu ya, dari usus kita. Nah, vitamin K2 itu mencegah kalsium yang diserap itu. Jadi kalau misalnya vitamin D-nya kita kasih 10.000 biasanya tuh diberikan K2 gitu kan. Supaya kalsium itu tidak tidak nyasar gitu ya di pembuluh darah gitu, menumpuk di situ gitu ya. Jadi biasanya itu yang
Itu yang diberikan gitu ya. Nah, kalau diberikan dengan magnesium itu sangat bagus Ibu Aneria. Ya, jadi magnesium itu juga salah satu calming mineral yang juga membuat penyerapan dari vitamin D-nya lebih optimal. Jadi boleh diberikan, tapi biasanya kalau vitamin D3K2 minumnya bersama omega 3 pagi atau siang, biasanya pagi, magnesium malam. Karena kalau ada orang-orang tertentu kalau minum magnesium, wah langsung cepat tidurnya nyenyak gitu ya. Tapi magnesium itu bisa membuat otot kita lebih lebih nyaman kayak gitu, tidurnya lebih nyaman ya seperti itu, Bu. Kemudian Ibu Ana, ya, dosis suplementasi selenium berapa dok gitu ya? Apakah dengan makan, ya bisa, Brazil nuts juga bisa Bu. Sebenarnya gini, kalau memang tidak ada masalah dengan misalnya tiroid gitu ya, dengan imun sistem kita. Jadi selenium itu biasanya terkandung juga di satu apa ya, satu eh, gabungan suplementasi yang mineral atau bisa juga diminum sendiri gitu. Em, Kalau di terapi untuk fungsi tiroid, biasanya ada juga di suplementasi thyroid support. Itu ada selenium, ada zincnya, ada magnesiumnya, jadi gabungan seperti itu. Ya, Eh, Brazil nuts dari makanan ibu boleh gitu ya, boleh. Nah, jawabannya adalah sebenarnya kalau misalnya belum dilakukan pengecekan tes lab gitu ya, artinya kan kita belum tahu ya tanda-tandanya juga kelihatannya bukan hipotiroid. Hipotiroid ya boleh dari makanan saja. Ya, tetapi kalau memang sudah diperiksa dan sudah kelihatan, oh ada masalah hipotiroid, seperti itu tuh biasanya kita tambahkan suplementasi. Tapi kalau tidak, cukup dari makanan saja, gitu ya. Basil nuts itu memang seleniumnya tinggi, gitu ya. Bagus sekali, boleh ibu makan. Yang mengandung zinc yang tinggi itu kuaci ya, biji bunga matahari itu juga bisa dimakan ya. Kemudian Dokter Jane, defisiensi tidur, sorry, definisi tidur cukup untuk dewasa, apakah dibedakan antara pria dan wanita? Bagaimana dengan wanita perimenopause? Ya, jadi sebenarnya tidur yang cukup itu adalah rata-rata antara 7 sampai 8 jam. Kadang-kadang ada ya sebenarnya range ya, ada yang 6 sampai 8 jam, tapi ya kita ambil tengah-tengah aja. 7 biasanya yang ideal gitu ya. Kalau kurang dari 6 jam itu tidak baik gitu ya. Jadi antara pria dan wanita sama aja. Nah, pada wanita yang perimenopause itu biasanya memang terjadi, memang tidak semua wanita ya, ada juga yang sudah menopause tidurnya baik-baik saja. Tapi sebagian besar akan terjadi perubahan pola tidur. Ya, apalagi kalau memang wanita tersebut di pasien-pasien saya lihat ya, misalnya udah perimenopause, ada trauma lagi yang belum selesai. Wah, itu double gitu ya. Jadi eh, yang membuat wanita memasuki usia perimenopause, menopause tidak bisa tidur dengan kualitas yang baik lagi, artinya perlu dibantu adalah karena progesteronnya sudah turun terlebih dahulu. Ya, progesteron adalah calming hormonnya. Progesteron mengaktifkan GABA di dalam otak kita untuk meningkatkan calmness ya, dan kita mampu bisa tidur dengan nyenyak ya. Jadi ya itu yang mempengaruhi adalah progesteronnya ya. Dan kalau memang sudah ada tanda-tanda seperti itu, sudah tahu usianya kurang lebih antara 45 sampai 55 sudah ada tanda-tanda ya, ya buat saya selalu katakan ayo kita berinvestasi dalam kesehatan kita ibu-ibu, kita periksa keseimbangan hormonalnya karena kita harus langsung topang gitu ya Dokter Jane. Seperti itu yang bisa kita jawab. Ada lagi, bentar ya, saya baca aja di chat ya. Oh, apa lagi? Liver detox. Coba ya, Dokter Jane, Pak Heno ya. Oh, ada rekaman. Ada, nanti masuk di YouTube, Pak. Kemudian Ibu Leni, ada di YouTube ya Bapak Ibu ya. Kemudian dosis suplemen prebiotik untuk maintenance. Prebiotik itu dari serat ya, dari sayur-sayuran bisa. Kalau aneria, kalau sudah kena dua cancer, CA tiroid dan dengan 2 kali ablasi dan CA mame dengan 8 kali kemo, apa yang sebaiknya dilakukan agar
dapat hidup dengan lebih baik. Nah, ini kompleks ya Ibu Aneria ya. Jadi kalau sudah ada CA, kita harus ya tentu meningkatkan eh, sebisa mungkin meningkatkan imun sistem kita, baik dengan vitamin D, mungkin biasanya dibantu juga dengan infus vitamin C gitu, high dose itu bisa juga. Kemudian yang paling penting nih, yang saya suka temui adalah untuk emotionnya. Ya, jadi kalau sudah ada cancer, dua seperti itu, ada autoimun, ada diabetes yang uncontrollable, nah itu kita akan gali emosinya ya, karena saya pikir pasti sudah menjalani kemo segala macam, kita perbaiki gut health-nya juga, karena kan ya pasti juga akan terpengaruh ya Bapak Ibu semua ya. Ini teman saya nih, Dokter Nia. Untuk pemeriksaan inflamasi, apakah harus diperiksa selanjutnya homocysteine? Boleh. Saya selalu memeriksa homocysteine, ya HSCRP, saya periksa ferritin, lihat-lihat sih, nggak selalu. Tapi kalau udah curiga yang harus diperiksa, saya periksa. Tapi homocysteine itu standar, saya selalu harus periksa. Karena homocysteine itu juga silent killer ya, yang bisa menyebabkan apa gangguan apa ya serangan jantung ya atau stroke gitu yang mendadak gitu ya. Kemudian detox liver bagaimana caranya? Bisa dari caranya yang alami yang tadi saya katakan rajin makan minum rajin makan sayuran yang cruciferous vegetables, bisa dari makanan seperti apa ya, capcay gitu ya, atau kita bisa bikin smoothies ya dicampur sama sama buah gitu ya, itu kita bisa variasi seperti itu ya, itu secara alami. Ada juga paket liver detox ya, macam-macam. Baik baik dengan suplemen ya, ada paketnya, atau dengan juga eh, sistemnya yang cair ya, itu seperti itu macam-macam ya, liver detox. Kemudian contoh jenis sayuran detox tadi udah ya saya sebutkan. Cruciferous itu golongan brokoli, kale, pakcoy gitu ya. Ya seperti itu. Bisa di searching ya Bapak Ibu, cruciferous vegetables ya. Nah itu juga bagus untuk detoksifikasi estrogen di dalam hati kita gitu ya. Dok, apakah liver detox dapat mengatasi fatty liver? Sebenarnya nggak hanya detox ya. Jadi kalau fatty liver itu biasanya kita harus selalu evaluasi juga dari eh, pola makan ya, jenis makan apa, frekuensi makan ya, itu penting ya. Jadi melakukan intermittent fasting, jadi kita nggak hanya dari satu sisi ya Ibu ya, seperti itu. Em, Kemudian kalau livernya sudah ada fatty liver, itu biasanya sudah terjadi insulin resisten, dan pertama yang terjadi biasanya di liver ya, jadi kita harus perhatikan itu. Oke. Kemudian Dr. Grace, terima kasih atas penjelasannya, sama-sama. Oke, Ibu Yeni, dok, jika ada diagnosa radang pembuluh darah, ya itu bisa HSCRP, bisa homocysteine, apakah itu tergolong lupus? Oh bukan, lupus itu autoimun ya Bu. Kalau radang pembuluh darah itu banyak faktor. Biasanya homocysteine yang tinggi, ada masalah di methylation proses ya. Biasanya kekurangan zat seperti vitamin B kompleks saja seperti itu ya. Jadi itu bisa kita perbaiki gitu. Tapi biasanya tidak terdeteksi ya karena belum diperiksa. Kalau lupus itu kan autoimun yang sistemik ya. Jadi kalau lupus dan autoimun lain, rheumatoid arthritis segala macam, itu hubungannya sama leaky gut, Bu. Ya, leaky gut. Hiperpermeabilitas dari usus. Oke. Sebaiknya konsul ke dokter spesialis apa? Ya, kalau misalnya pembuluh darah, mungkin ke dokter jantung bisa gitu ya. Kalau dengan lupus ya eh, apa dokter bukan endokrin ya, artinya yang khusus untuk autoimun ya. Saya kok jadi lupa yang namanya ya. Kemudian kalau misalnya atau spesialis penyakit dalam juga biasanya bisa sih Bu, seperti itu ya. Dok, kalau krill oil diminumnya waktunya kapan? Krill oil ya omega 3 bisa aja minumnya pagi atau siang, Bu. Dok, kondisi ada autoimun apa boleh konsumsi fish oil? Justru fish oil itu bagus, salah satu komponen yang bagus untuk antiinflamasi ya Bu. Ya, biasanya.
boleh diberikan. Kecuali memang kondisi ada juga yang autoimunnya misalnya IBD ya, inflamasi berat. Ada juga pasien saya yang sensitif terhadap omega fish oil ya, bukan hanya fish oil, banyak makanan jadi sensitif, jadi dia terbatas. Jadi artinya kan kita harus mengatasi inflamasinya tersebut. Tapi kalau digali lagi, ya orang tersebut traumanya banyak. Balik lagi, kalau ada inflamasi, saya selalu lihatnya bukan dari satu sisi. Biasanya kalau inflamasi berat tuh ada traumanya, harus digali. Kemudian Ibu Lina, hormon progesteron dan lain-lain umur 50 harus minum suplemen. Biasanya gini Bu, kalau kita periksa hormon, ya itu kayak kakak adik. Ya, jadi kalau periksa progesteron, harus periksa estradiolnya juga. Yang dilihat bukan hanya satu hormon, tetapi keseimbangan antara dua hormon tersebut. Gitu ya. Jadi itu yang harus diperiksa. Ya, keseimbangan hormonalnya tadi sudah jawab. Ya. Kemudian, maaf dok, tadi maksud saya dosis probiotik. Oh, probiotik. Kalau probiotik itu tergantung usia. Kalau misalnya buat orang dewasa itu range-nya biasanya antara 25 billion sampai 50 billion biasa. Biasanya kalau yang ada autoimun lebih tinggi dari itu, biasanya 2 kali lipat boleh. Jadi case by case. Kalau anak kecil ya mungkin lebih rendah ya, cuman ya tergantung usia. Kalau masih kecil banget ya mungkin di bawah 10 billion gitu. Tapi kalau udah mulai remaja meningkat. Tapi kalau badannya besar, anak-anaknya ya bisa kasih 25 sampai 50 billion. Bisa 25, 30 cukup seperti itu. Atau kombinasi dengan makanan minuman fermentasi seperti itu. Apakah dalam satu hari kita wajib minum suplemen D3K2 omega di siang hari? Sebenarnya wajib atau tidak itu tergantung dari pemeriksaan labnya, ya. Vitamin D itu seperti simpenan kita di bank, rekening bank yang kita buka dan kita simpen uang kita itu untuk menjaga-jaga kalau terjadi untuk kebutuhan yang khusus gitu. Nah, itu vitamin D. Kalau terjadi infeksi atau stres yang berat sekaligus ada stres yang orang tua sakit atau apa kejadian luar biasa stresnya tinggi itu vitamin D-nya juga akan terpakai ya khususnya untuk jadi vitamin D itu sebenarnya bukan untuk kekuatan tulang dan gigi saja tetapi juga untuk imun sistemnya jadi itu akan terpakai. Jadi kalau ditanya apakah perlu kalau emang rendah ya perlu dulu untuk dinaikkan tapi kalau udah terlalu tinggi biasanya kita bisa hentikan 1-2 bulan dulu nanti dicek lagi turun nggak apalagi kalau lagi flu waktu diskon itu vitamin simpanan vitamin D-nya harus ditambah jadi kita tuh mainkan di levelnya ya yang harus dijaga di levelnya tertentu. Ya, kalau buat saya antara 80 sampai 100 kita jaga di situ dekat-dekat 80 ya kita jaga di situ aja. Itu ya. Kemudian magnesium di malam hari betul, boleh. Suplemen prebiotik lebih baik pagi atau siangnya seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Belum nanti malam kelas premium apakah? Oh, nanti ya kelas premium nanti juga diajarkan tentang leaky gut semuanya. Emosi rilis secara yang simple dulu ya. Nanti uh, ada juga konsultasi kan kalau yang premium itu nanti one on one juga kita lihat ya. Apakah hepatomegali adalah efek dari long term fatty liver? Ya, bisa, sebenarnya bukan fatty liver kan fat ya. Hepatomegali itu sebenarnya harus dilihat apakah memang terjadi mm, Nah, udah. apa namanya ada infeksi kah, ada apa seperti itu kita harus lihat ya. Kalau hormon progesteron, estrogen kurang dan melatonin, zinc dan lain-lain kurang harus minum suplemen. Ya, betul harus minum suplemennya. Vaskulitis, radang pembuluh darah muncul di kulit kaki berupa bintik-bintik merah, dok. Jadi perlu terapi vitamin B kompleks. Enggak, kalau vaskulitis itu infeksi ya, ada masalah radang yang harus diperbaiki, bukan hanya dengan B kompleks. Jadi inflamasi di pembuluh darah enggak spesifik hanya vaskulitis saja itu kan vaskulitis kelihatan ya seperti itu. Biasanya karena misalnya biasanya ya misalnya habis infus gitu ya dia radang di tempat itu vaskulitis itu bisa. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya jawab. Terima kasih. Em, Asam urat bukan dipengaruhi NK sel, tetapi dia salah satu biasanya oleh makanan ya. Ya,
processed food, fast food ya, hidden sugars itu asam urat biasanya seperti itu yang tinggi, inflamasi juga. Bukan hanya sekedar NK cell aja ya. Ya, pasti ada pengaruhnya, tetapi tidak langsung ya seperti itu. Tapi itu menandakan ada inflamasi juga. Oke, demikian saya ada Easter atau saya tutup saja. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini, Bapak Ibu semua untuk pertanyaannya. Semoga eh, semua yang disampaikan malam hari ini bisa membuka wawasan Bapak Ibu semua juga untuk menjaga kesehatannya. Jadi perhatikan bukan hanya dari lifestyle-nya saja, makan, minum, olahraga, tidur, tetapi juga dari pengendalian stresnya, gitu ya, yang seringkali belum terlalu disadari ya. Yang nggak apa-apa lah stres kayak gitu ya, nggak pengaruh kok, pengaruh banget terhadap tubuh kita ya. Oke, seperti itu. Saya serahkan kepada Ister. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nanti kita ketemu lagi di Zoom berikutnya ya. Nanti kita akan umumkan di WA Group. Boleh disebarkan lagi. Oke, terima kasih. Silakan Ister. Iya, terima kasih dokter. Iya, Terima akhirnya kasih. kita udah selesai ya dok. Ya, sudah selesai. Ya, terima kasih ya untuk Terima hadir. kasih. Baik, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Dok. Terima kasih. terima kasih semuanya Bapak Ibu. Thank you, Selamat dokter. Terima kasih. malam. Ya, nanti ini akan kita upload di YouTube ya. Nanti bisa di-share. Di YouTube, betul dok. Terima kasih. Semua.